Puji Tuhan, kita bertemu kembali. Shalom. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kepada kita kesehatan. Tuhan masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk kita beribadah, untuk kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang sebuah kesalahan dalam fokus atau fokus yang salah. Kita akan belajar bersama-sama dari seseorang yang ada di dalam Alkitab yang kita biasa panggil Lot. Kita bisa belajar tentang bagaimana fokus itu bisa salah sehingga mengakibatkan kehidupan seseorang bisa sia-sia. Saudara, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Engkau Allah yang hidup, Allah yang penuh dengan kemurahan. Biarlah pada saat ini kami benar-benar menerima hikmat, menerima pencerahan dari Roh Kudus mengenai firman Tuhan yang akan segera kami terima. Mohon kasih karunia-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya akan sampaikan di dalam kitab Kejadian 9 mulai ayat yang ke-15 dikatakan, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Dan di ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan Tuhan berikan kepada kita semua untuk kita beribadah, untuk kita melakukan yang terbaik dalam hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, bahkan Dia menambahkan kepada kita bukan hanya waktu tetapi juga kesehatan. Tuhan menambahkan kepada kita berkat-berkat jasmani dan juga segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup ini, untuk bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan, untuk kita memuliakan Dia. Tetapi sampai di manakah kita mengalami masa-masa di dalam kehidupan ini? Bagaimana kita mempergunakan segala fasilitas yang Tuhan percayakan kepada kita dan memberikan waktu yang terbaik itu untuk apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Tuhan punya rancangan yang indah dalam setiap kehidupan kita. Tapi apakah kita sedang berjalan dalam rancangan Tuhan? Tentu saja Tuhan bukan hanya merancangkan, memberkati kehidupan kita, mencukupkan kita, bahkan memberikan kita kelimpahan, tetapi juga punya target-target untuk kita lakukan dalam hidup ini. Nah, masalahnya adalah apakah kita benar-benar fokus kepada apa yang Tuhan mau, atau kita sedang terbias, kita menjadi pecah perhatian karena banyak hal yang ada di sekitar kita lebih menarik kita daripada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Banyak hal yang mempengaruhi hidup kita. Apakah kita sehat? Apakah kita menghadapi hal-hal yang mengancam kita? Apakah kita menghadapi segala sesuatu yang menjadi lebih menarik bagi hidup kita? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Lot adalah salah satu contoh keluarga yang dikatakan di dalam Alkitab mereka lebih fokus, lebih melihat apa yang kelihatan oleh mata jasmani mereka daripada apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hati mereka, yaitu untuk melihat Tuhan yang lebih besar, lebih berkuasa dari segala yang kelihatan, yang indah-indah. Tuhan itu lebih mulia, Tuhan itu lebih indah, seperti yang dilakukan dan dialami oleh Abraham. Abraham bisa melihat apapun yang terjadi,
Dia lebih percaya kepada Tuhan yang mengadakan semuanya. Sedangkan Lot ketika disuruh memilih untuk adat tinggal di mana, untuk hidup di mana, Lot memilih hidup di tempat yang indah, di tempat yang sepertinya menjanjikan. Tetapi mereka penduduk di daerah yang dia pilih ternyata orang-orangnya tidak pernah menghargai Tuhan, tidak pernah menghargai apa yang diciptakan Tuhan sebagai sesuatu yang harus disyukuri dan memuliakan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu untuk melihat peristiwa di mana Lot, kita membaca tadi dalam kitab Kejadian, Lot akhirnya harus keluar dari kota yang dia pilih karena Tuhan ingin menyelamatkan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena doa-doa orang yang percaya, doa-doa orang yang benar, kita mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Akhirnya kita diselamatkan, kita diperkenalkan kepada Juru Selamat, kita mengenal Juru Selamat dan kita bisa terbebas dari segala dosa-dosa kita dan kita menemukan pengharapan di dalam Yesus Kristus, keselamatan yang ada di dalam Dia. Tetapi saudaraku, banyak kali kita tidak menyadari bahwa hidup kita ini setelah kita diselamatkan, kita diminta untuk percaya kepada Tuhan apa adanya, mempercayai apa yang ada pada Tuhan, termasuk perlindungan Tuhan, termasuk kemampuan Tuhan untuk menolong apapun yang menjadi persoalan kita, asalkan kita bisa fokus kepada apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara, apa yang Tuhan mau? Banyak hal. Sebelum Tuhan Yesus mati, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang Dia janjikan, apa yang Dia pesankan kepada murid-muridnya. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-19-20, saudara tahu, ya, jadikan semua bangsa muridku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita fokus dengan apa yang Tuhan mau? Sekarang ini, ya, kita bisa melihat ketakutan kadang-kadang lebih menguasai orang-orang Kristen. Ketakutan yang melanda hampir seluruh umat manusia. Ini kadang menjadi fokus. Apa yang terjadi? Malapetaka, bencana. Saudara, itu membuat banyak orang menjadi salah fokus, menjadi takut, menjadi tidak percaya kepada perlindungan Tuhan. Ya, ini bukan sesuatu untuk menegur, untuk mengecam kita, tidak, saudara. Kita perlu diingatkan kembali akan apa yang Tuhan mampu lakukan bagi hidup kita, supaya kita fokus kepada pekerjaan Tuhan, supaya kita fokus kepada apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, yaitu kita diberikan talenta, kita diberikan segala sesuatu untuk kita bisa membuat banyak orang datang kepada Tuhan, menjadi murid Tuhan. Kita fokus lagi pelayanan. Saudara, bagaimana kita akan berdoa untuk orang sakit supaya sembuh? Ini masalah besar. Kalau kita sendiri tidak percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan kita, bahwa Tuhan bisa melindungi kita dari segala sakit penyakit, saudara, akhirnya kita tidak fokus. Kita lebih takut kepada keadaan untuk kita melangkah. Tuhan tidak mau seperti ini. Saudara, dikatakan Lot berlambat-lambat untuk keluar dari kota itu. Padahal tujuan Tuhan menyuruh mereka keluar adalah untuk menyelamatkan mereka. Mereka lebih banyak pertimbangan-pertimbangan. Karena apa, saudaraku? Karena mereka harus meninggalkan banyak hal yang menjadi kesukaan mereka, yang selama ini sudah menyatu dengan mereka. Seperti mereka sudah begitu lengket dengan apa yang mereka
miliki selama ini, saudaraku. Mereka tidak bisa lagi lepas dari semua yang selama ini mengikat mereka. Kenapa, saudara? Banyak orang Kristen sudah tidak berani lagi melangkah. Takut ini, takut itu. Sayang ini, sayang itu. Nah, ini terjadi kepada istri Lot. Saudara, padahal Tuhan sudah paksa mereka keluar. Dan seharusnya kesempatan untuk istri Lot diselamatkan itu besar. Dan dikatakan bahwa mereka sudah sampai ke kota yang dituju untuk diselamatkan, yaitu kota Zoar. Tetapi cerita yang ada di dalam Alkitab mengatakan bahwa istri Lot yang mengikuti Lot itu akhirnya berpaling ke belakang, menengok ke belakang, dan akhirnya menjadi tiang garam. Saudara, orang yang gagal fokus, orang yang salah fokus, dia sudah menjadi tiang garam. Dia sudah benar-benar kehilangan kehidupannya yang normal, saudara. Jangan sampai ini terjadi pada kita semua. Kita yang sudah Tuhan gerakan, Tuhan berkati, Tuhan berikan kita sehat. Walaupun mungkin kita harus banyak hal yang kita perjuangkan, tetapi Tuhan memberi kita kesempatan, Tuhan memberikan waktu kepada kita supaya kita bekerja untuk Tuhan, untuk kerajaan Allah. Tapi karena takut ini, takut itu, karena kita melihat ini, melihat itu, lihat kanan kiri dan sebagainya, akhirnya kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Kita bersembunyi, kita coba menghindar. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mau seperti ini. Saudara, bagaimana kita bisa mengucapkan doa atau Mazmur 23 itu dengan lantang, saudara? Kalau kita ada ketakutan di dalam diri kita, kalau kita ada ketidakpercayaan karena situasi, karena suasana yang terjadi sekarang ini, kita tidak bisa mengatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang melindungi aku. Kalau kita tidak percaya perlindungan Tuhan akan segala sesuatu, saudara, kehidupan ini harus jalan terus supaya kita bisa menyelesaikan hari-hari kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita di dunia ini, dan kita mendapatkan kebahagiaan yang kekal bersama dengan Tuhan. Tetapi kapan tugas itu selesai? Saudara, kita bisa menyanyi hidup ini adalah kesempatan, tetapi kita sering menyia-nyiakan. Kenapa, saudara? Karena kita salah fokus. Kita tidak berfokus kepada pencipta kita. Kita tidak berfokus kepada apa yang Tuhan bisa lakukan untuk kita. Tapi kita berfokus kepada masalah-masalah yang kita hadapi. Kita berfokus kepada segala yang Tuhan berikan kepada kita sebagai fasilitas, diperlengkapi ini dan itu. Tetapi kita tidak fokus kepada Tuhannya. Ini yang perlu saya sampaikan, saya ingatkan. Saudara, Tuhan sayang kepada kita semua seperti Tuhan juga mengasihi Lot dan keluarganya. Tetapi, saudara, Tuhan tidak bisa mencegah sesuatu yang harus dia lakukan untuk menghukum orang-orang yang ada pada zaman itu. Dan Lot ada di tengah mereka. Tuhan ingin keluarkan. Tapi istri Lot akhirnya menjadi tiang garam karena dia salah fokus. Dia tidak berfokus kepada keselamatan yang Tuhan berikan. Dia tidak berfokus kepada apa yang Tuhan sudah lakukan untuk mereka. Bagaimana dengan kekuatan malaikat, kekuatan mujizat mereka diselamatkan. Mereka tidak melihat itu. Ini yang menjadi kesalahan fokus bagi mereka. Saudara, setiap bulan kita mengadakan perjamuan kudus. Kita makan lambang dari tubuh dan darah Yesus. Tapi ketika kita makan, kita tidak fokus kepada itu. Sehingga kita tidak mengerti maknanya. Saudara, makan tubuh dan darah Yesus itu artinya kita diminta untuk mengingat bahwa Tuhan itu
udah rela mati untuk kita. Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Dia ingin supaya Tuhan itu menyatu dengan kita. Tuhan yang melakukan segala sesuatu dengan luar biasa, dengan dahsyat. Dia yang bisa melakukannya untuk kita semua. Ada bersama-sama dengan kita. Tetapi seringkali kita tidak fokus kepada itu. Sehingga kita tidak menikmati perjamuan itu. Kita lebih fokus kepada masalah yang kita hadapi. Kita lebih fokus kepada persoalan-persoalan hidup kita. Bagaimana kita mengatasinya. Saudara, sekarang ini pandang kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Saudara akan melihat bahwa Tuhanmu itu dahsyat. Tuhanmu itu hebat, Tuhanmu itu mampu melindungi engkau, menjagai engkau dari segala virus yang terjadi. Kalau engkau orang benar, kalau Tuhan memang siap menyelamatkan engkau, maka engkau dijamin di dalam Dia. Tetapi jangan salah fokus sehingga hati saudara tertutup. Hati nuranimu tertutup oleh ketakutan, oleh kekhawatiran dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita kembali percaya kepada Juru Selamat kita. Ketika kita makan dan minum dari tubuh dan darah Yesus, kita benar-benar memahami bahwa Tuhan itu ingin bersama-sama dengan kita menghadapi hidup ini. Jangan takut. Kita akan disertai Tuhan sampai kita menyelesaikan segala tugas-tugas kita. Tuhan akan menyertai kita dengan tanda-tanda ajaib. Tuhan ingin kita semua fokus kepada Dia. Mari percaya kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua. Saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh memandang kepada Tuhan dan engkau akan melihat Tuhan kita luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang ajaib, Tuhan memberkati setiap kami, supaya kami diingatkan kembali kepada fokus yang seharusnya ada pada kami, yaitu kerajaan Allah, yaitu kehendak Allah dalam hidup kami. Kerajaan Allah itu terjadi dalam hidup kami. Tuhan tolong kami supaya kami percaya dan sungguh-sungguh melihat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.